Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan salah satunya di pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengenal seperti apakah transaksi yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman perang kelak di hari kiamat, yaitu transaksi riba. Dan saya yakin kehadiran Bapak Ibu di sini adalah kehadiran karena kita sadar bahwa riba itu sesuatu yang berbahaya. Bahwasanya riba tidak hanya mengancam kehidupan dunia kita, tapi juga berbahaya bagi kehidupan akhirat kita. Sehingga insya Allah mengingat ini sesuatu yang berbahaya, maka layak bagi kita untuk mengenalinya. Sebagaimana ada pepatah mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin li tawakkihi faman lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fihi. Saya mengenali kejahatan bukan untuk diamalkan, namun saya mengenali kejahatan agar saya bisa menjauhinya. Wa man lam ya'rifi syarra minal khair, karena orang yang tidak pernah mengenali kejahatan sementara dia hanya belajar yang baik-baik saja, yaqa' fihi, bisa jadi dia terjerumus ke dalam kejahatan itu. Baik, kita membahas sesuatu yang panas, sesuatu yang diancam perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya lihat suasana Bapak Ibu juga kepanasan ya. Kebut-kebut kanan, kebut-kebut kiri. Ada yang sudah minum es degan, Pak? Belum. Mungkin nanti bisa pesan ke panitia, tapi jangan lupa membayar ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, waktu yang diberikan ke saya sangat singkat. Sekarang sudah jam 10.20. Muqaddimah acara ini terlalu panjang. Saya diundang, kalau diundangan tertera jam 9. Saya berharap bisa mulai jam 9 langsung bicara. Ternyata muqaddimahnya sangat panjang sehingga saya bicara sudah mendekati jam 10:30. Semoga waktunya cukup untuk pemaparan materi, dan berikut nanti kita sambung dengan tanya jawab. Hadirin yang kami hormati, langsung saja kita masuk tentang apa itu riba. Ada yang sudah bawa buku saya? Buku yang berjudul Ada Apa Dengan Riba. Satu peserta punya, yang lain ada, silakan diangkat. Baru satu. Yang lain belum bawa? Baik, belum. Silakan nanti pesan ke panitia ya. Mengenai syarat dan ketentuannya saya tidak tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengertian riba secara bahasa, riba dari kata roba yarbu yang artinya tumbuh dan berkembang. Pengertian riba secara bahasa ini bisa kita jumpai di beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya surat Al-Haqqah. Allah mengatakan, fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadhahum ahdatan rabiyah. Mereka, orang-orang yang mendurhakai Rasul itu, mereka bersikap durhaka kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Fa'akhadhahum ahdatan rabiyah. Akhirnya Allah menyiksa mereka dengan akhdatun robiyah, dengan siksaan yang robiyah. Yang dimaksud dengan siksaan robiyah adalah siksaan yang terus bertambah, tidak ada ujungnya. Dalam arti begini, ketika orang kafir itu meninggal dunia dengan membawa kekufurannya, lalu dia masuk ke alam barzah, dia mendapatkan adab kubur. Apakah adab kubur ini bisa mengurangi dosanya? Apakah adab kubur bagi orang kafir bisa menghilangkan kekufurannya? Hasya wa kallah, sama sekali tidak. Sehingga sekalipun orang kafir mendapatkan hukuman di alam kubur, mereka sedikit pun dosanya tidak dikurangi. Dan nantinya di akhirat mereka akan mendapatkan adab yang lebih pedih lagi dibandingkan adab di alam barzah. Itulah yang dimaksud dengan akhdatun rabiyah. Berbeda dengan orang yang beriman, hamba Allah yang mukmin, yang dia mati dalam kondisi membawa dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
berarti dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Dan bisa jadi hukuman itu diberikan oleh Allah di dunia. Namun bedanya dengan orang kafir, atau hukuman itu diberikan oleh Allah di alam kubur. Namun bedanya dengan orang kafir, orang mukmin yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur bisa mengurangi sebagian dosanya, sehingga azab kubur bagi mukmin bagian dari kafarah baginya. Berbeda dengan orang kafir yang azab kubur itu sama sekali tidak memberikan pengaruh baginya. Itulah yang dimaksud dengan orang kafir mendapatkan siksaan dari Allah, akhzatun rabbiyah, siksaan yang terus bertambah. Kemudian makna kata riba secara bahasa juga bisa kita jumpai dalam firman Allah di surat Al-Hajj ayat yang kelima. Allah mengatakan, fa idza anzalna 'alaihal ma'ah tazzat wa rabbat wa ambatat. Apabila aku turunkan ke muka bumi ini air, yaitu hujan, maka bumi itu menjadi bergetar dan tumbuh. Ada kata roba di sini yang maknanya adalah tumbuh. Selanjutnya, riba secara istilah. Riba secara istilah punya dua makna. Riba dalam arti luas dan riba dalam arti sempit. Riba secara istilah dalam arti luas, pengertiannya adalah semua transaksi yang haram dan dilarang dalam Islam. Semua transaksi yang haram dan transaksi yang dilarang dalam Islam bisa dinamakan sebagai riba secara istilah. Kita bisa jumpai itu dari beberapa keterangan para sahabat. Di antaranya sahabat Ibnu Abi Aufa radhiyallahu an. Beliau pernah mengatakan, an-najishu akilur riba khain. Orang yang melakukan transaksi najas, dia memakan riba pengkhianat. Padahal transaksi najas itu tidak ada hubungannya dengan utang piutang. Tidak ada kaitannya dengan utang bertambah. Transaksi najas itu contohnya seperti ini. Ada dua orang, misalnya Bejo dan Paijo. Mereka sedang tawar-menawar untuk membeli sesuatu. Bejo sebagai penjual, Paijo sebagai pembelinya. Pada saat mereka sedang tawar-menawar, tiba-tiba datang orang ketiga, Mukidi. Lalu Mukidi tanya, berapa ditawar Paijo? Ditawar 200. Lalu Mukidi bilang, saya sanggup membayar barang ini 500, tak bayar tunai. Kemudian akhirnya Paijo tidak berpikir lama, dia pun ingin membeli barang tadi dengan harga yang lebih mahal. Transaksi ini namanya transaksi najas. Si Mukidi, pihak ketiga yang hadir, ikut menawar padahal dia tidak masuk dalam bagian transaksi, disebut sebagai najis. Makanya dalam transaksi jangan sampai ada Mukidi di antara kita, ya. Ada nggak hubungannya dengan utang piutang, hadirin? Tidak ada. Tapi transaksi ini dilarang oleh Nabi SAW dalam sabdanya, wala tanajashu, janganlah kalian melakukan transaksi najas. Dan oleh Ibnu Abi Aufa, orang yang melakukan transaksi najas disebut sebagai pemakan riba, artinya pemakan harta haram dan dia mengkhianati kawannya. Kemudian istilah riba dalam makna luas bisa juga kita jumpai dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan, lamma unzilatil ayatu min akhiri suratil Baqarah fir riba. Ketika Allah turunkan ayat terakhir di surat Al-Baqarah yang membahas seputar masalah riba, Nabi SAW menuju masjid, faharramat tijarata fil hamri. Lalu beliau SAW melarang, mengharamkan transaksi khamr. Padahal jual beli khamr ada nggak hubungannya dengan riba? Bisa jadi tidak ada. Tapi ini masuk dalam kaitannya dengan riba, dalam arti dia masuk dalam transaksi yang haram yang dilarang dalam Islam, dan itu bisa disebut riba dalam arti luas. Makanya ada sebuah hadis yang tadi disampaikan dalam video klip, ya. Nabi SAW menyebutkan riba itu ada 73 pintu. Yang paling ringan, mithlu ayyankihar rajulu ummah, seperti ada seorang anak yang berzina dengan ibunya. Riba punya 73 pintu, yang paling ringan seperti seorang lelaki yang berzina dengan ibunya. Baik, ada 73 pintu riba. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu, bisa nggak sebutkan 5 pintu riba saja? 1? Nggak ada yang jawab. Penyakit riba ada 73.
Bapak Ibu saya minta sebutkan 5 saja. 1. Apa Pak? Bank. 2. Pegadaian. 3. Koperasi. 4. Asuransi. 5. Hah? Leasing. 5 ya. Baik, ditambahkan lagi 6. BMT 7. Hah? Kartu kredit. Ini pintunya masih kurang Pak, baru 7 Pak. 1 lagi. Hah? Asuransi itu udah. Bank detail, baik. Ada 8 yang kita sebutkan ya, masing-masing punya 10 pintu, jadinya total 73 pintu gitu. Tayyib. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, yang Anda sebutkan itu tidak semuanya riba ya. Yang Anda sebutkan itu lembaga-lembaga keuangan, ada yang riba, ada yang syariah. Sehingga kita tidak menyebut lembaganya. Namun yang kita sebut adalah transaksinya. Sudah? Ada 73 pintu riba, maksudnya adalah transaksi riba. Di zaman Nabi SAW nggak ada BMT, nggak ada bank, nggak ada asuransi. Sementara hadis itu beliau sampaikan di zaman beliau. Sehingga kalau Anda jawabnya seperti ini, tentu jawabannya tidak benar. Karena di zaman Rasulullah SAW, lembaga-lembaga ini belum ada. Yang dimaksud oleh beliau adalah 73 pintu, maksudnya adalah transaksi yang bisa mengarah orang kepada riba. Baik, sekarang sebutkan bentuk transaksi yang menjadi pintu riba. 1. Ya. Utang piutang. 2. Gadai, jual beli kredit, apalagi? Barter. Kok barter? Akad nikah. Masuk enggak? Baik, rasanya kita kesulitan untuk menyebutkannya. Jumlahnya banyak, tapi Anda suruh menyebutkan 5 saja kesulitan. Kita tidak mengetahui yang lain. Mungkin bisa jadi kita terjerumus ke dalamnya sementara kita tidak menyadari. Itulah yang tadi perlu kita waspadai. Anda bisa perhatikan begini. Di tengah pemerintah kita, kalau ada sebuah wabah penyakit yang berbahaya bagi masyarakat, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Mereka akan lakukan sosialisasi. Memperkenalkan kepada masyarakat ini ada penyakit berbahaya, apa saja sebabnya, bagaimana cara menanggulanginya, dan bagaimana pengobatannya bagi yang sudah terkena. Itu proyek yang diselenggarakan oleh pemerintah karena ini berbahaya bagi rakyatnya. Sekarang ada sesuatu yang berbahaya bagi kehidupan dunia manusia dan akhirat manusia, yaitu riba. Kata Nabi SAW jumlahnya ada 73 pintu. Bapak Ibu saya suruh sebutkan 5 saja kesulitan. Yang lain kita tidak tahu. Mungkin barangkali kita pernah melakukannya, terjerumus ke dalamnya sementara kita tidak menyadari. Makanya dalam hal ini belajar menjadi satu hal yang sangat penting. Sebagaimana nanti disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang tidak paham fikih jual beli nggak boleh berdagang. Karena bisa dipastikan dia akan terjerumus ke dalam riba, sya'a am aba, baik sadar maupun tidak sadar. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Jadi yang dimaksud 73 pintu yang kata Nabi SAW paling ringan seperti berzina dengan ibunya, maksudnya adalah bahwasanya sumber transaksi yang haram itu banyak cabangnya, sehingga mencakup di situ riba dalam arti luas, semua transaksi yang dilarang dalam Islam. Kemudian selanjutnya riba secara istilah dalam makna sempit. Pengertiannya kata para ulama, ziyadah makhsusah li ahadil aqidain bila iwad. Riba adalah tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pelaku akad tanpa ada penyeimbang. Baik, saya kasih ilustrasi untuk bisa memudahkan pemahaman. Sekian kelihatan? Terlalu kecil ya, saya perbesar. Ada orang yang utang 1 juta, kemudian nanti dia diminta Anda harus membayar 1 juta plus 100.000. Bapak Ibu bisa perhatikan, apa penyeimbang 100.000 di sini? Apa penyeimbangnya? Tidak ada, kosong.
Dan tadi definisi riba dalam makna khusus kata para ulama adalah tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pelaku akad tanpa ada penyeimbang. Anda bandingkan dengan yang kedua. Ada orang punya uang 1 juta, kemudian dia gunakan untuk usaha. Lalu dia bisa menghasilkan 1 juta plus 500 ribu. Baik, Anda bisa lihat apa penyeimbang 500 ribu? Usaha. Sehingga riba dan bukan riba itu tidak melihat seberapa besar nominal, tapi melihat bagaimana cara Anda mendapatkan uang. Kalau Anda mendapatkan uang dengan cara yang legal, maka ini halalan thayyibah. Tapi ketika Anda mendapatkan uang dengan cara yang bermasalah, maka sekalipun nilainya kecil itu riba. Baik, saya kasih ilustrasi yang lebih real. Ada orang punya uang 500 juta, lalu dia taruh di bank dengan akad deposito. Dijanjikan oleh bank, Bapak setiap bulan akan mendapatkan 1 juta bunga senilai 1 juta. Sehingga dalam waktu setahun dia dapat berapa? 12 juta. Baik, di kesempatan yang lain kita memiliki uang 500 juta. Lalu kita gunakan untuk membeli sebuah rumah. Rumah ini kita kontrakkan dengan harga 12 juta per tahun. Pertanyaannya, apa beda 12 juta pertama dengan 12 juta kedua? Ya. Yang pertama, tidak ada suatu transaksi. Transaksinya utang piutang, Pak. Ada atau tidak transaksinya? Yang pertama, kenapa riba? Anda sepakat yang pertama riba atau tidak? Sepakat tidak? Baik, deposito bunganya riba tidak? Riba. Kenapa riba? Kita mendapatkan tambahan 12 juta sementara kita tidak melakukan usaha apapun. Anda hanya menaruh duit di situ dan Anda mendapatkan nilai. Sementara Anda menanggung resiko rugi tidak? Tidak. Apapun yang terjadi pada uang ini pasti akan diganti. Sehingga Anda menaruh uang 500 juta ke sebuah bank, lalu ternyata besoknya banknya ditelan bumi. 500 juta utuh enggak, Pak? Utuh, balik lagi. Bahkan di negara kita setiap uang nasabah itu dijamin oleh LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Artinya di sana nasabah aman terhadap uangnya. Apapun yang terjadi, uang itu akan kembali. Sehingga dalam kondisi seperti ini dia tidak boleh minta keuntungan. Dan itu bukan investasi. Karena dalam investasi itu orang bisa mendapatkan keuntungan, di saat yang sama dia harus siap menanggung resiko kerugian. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad, wala ribha ma lam yudman, tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Baik. Sementara yang kedua, halal atau tidak? Halal. Kenapa halal? Karena yang dilakukan jual beli, yaitu jual beli jasa berupa menyewakan rumah. Baik. Orang-orang musyrikin mereka tidak bisa membedakan dua hal ini. Makanya orang musyrikin mengatakan, Allah sebut dalam Al-Qur'an, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Mereka mengatakan bahasanya jual beli itu sama halnya dengan riba. Padahal Allah wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Orang musyrikin enggak bisa membedakan. Sehingga jamaah di belakang Allah, riba dan bukan riba, titik temunya adalah selama akad yang Anda gunakan adalah jual beli, sehingga Anda bermain dalam domain uang atau dalam domain barang dan jasa, maka Anda berhak mendapatkan keuntungan. Tapi selama Anda hanya bermain di domain uang dijadikan sebagai komoditas, lalu Anda mendapat keuntungan, maka selama itu pula transaksi Anda lakukan adalah transaksi riba. Tayyib. Sekarang kita lanjutkan dulu ya. Saya ingin menyinggung sedikit tentang hukuman riba di 5 fase kehidupan manusia. Hadirin yang kami hormati, ada 5 fase kehidupan kita
Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman bagi orang yang melakukan riba. Mereka diancam oleh Allah dengan ancaman yang semuanya mengerikan. Yang pertama ketika di dunia. Di dunia diancam oleh Allah hartanya dibinasakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat." Allah membinasakan riba dan Allah menumbuh kembangkan sedekah. Tayyib. Ketika ada orang yang ngutangi 1 juta, lalu dia mendapatkan uang 100.000 tambahannya, secara lahiriah bertambah atau berkurang? Bertambah. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dibalik hartanya dikurangi. Sebaliknya orang yang sedekah, ketika dia memberikan senilai rupiah tertentu ke kotak infak, secara lahiriah hartanya bertambah atau berkurang? Berkurang. Misalnya ada kotak infak yang mampir di depan Bapak Ibu, kemudian Anda buka dompet. Di situ ada 2 lembar uang 100.000 dan 5.000. Kita pilih yang mana? Bapak pilih yang mana? Yang berapa? 100.000. Ibu-ibu berapa? 5.000. Yang sebelah kiri saya berapa? 105.000. Masya Allah ya, paling banyak sendiri. Baik, saya yakin jawaban Anda sangat jujur. Anda akan memilih yang 5.000. Anda ambil 5.000, Anda masukkan ke kotak infak. Secara lahiriah ini berkurang. Namun oleh Allah Subhanahu wa taala ditambah. Ini kata Ibnu Katsir rahimahullah, hadza min bab muamalatil abdi binaqidihi. Ayat ini salah satu di antara contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada hambanya bertentangan dengan niat dan obsesinya. Ada orang ingin hartanya bertambah malah dibinasakan oleh Allah. Ada orang yang dia mengeluarkan harta malah hartanya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perhitungan manusia itu berbeda dengan perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu apa yang dimaksud hartanya dibinasakan oleh Allah? Kata Ibnu Katsir, bisa jadi Allah menghilangkan semua hartanya, atau yang kedua Allah menghilangkan keberkahannya. Dan ayat ini semakna dengan sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ma ahadun aktsara minar riba illa kana akibatu amrihi ila qillatin. Setiap orang yang memperbanyak hartanya dengan riba, maka nanti ujung hidupnya akan menjadi miskin. Dan ini ancaman dari Allah dan Rasulnya. Karena itulah Bapak Ibu bisa perhatikan, banyak sekali orang yang bertransaksi riba, di akhir kehidupannya bukanlah membahagiakan, tapi malah justru menghinakan. Ada salah satu kawan saya pernah bercerita, dia dari Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi ada orang yang dia usianya sudah di atas 60. Tapi orang ini nggak pernah mau pakai baju. Setiap kali dia dikasih baju selalu dilepas. Keluar rumah dalam kondisi tidak berbusana. Ditangkap oleh kawan-kawannya, oleh keluarganya, dibawa masuk rumah dan dia nggak betah, selalu ingin keluar. Ketika dia keluar rumah dalam kondisi tidak berbusana, dia selalu teriak, saya punya rumah sekian, saya punya mobil sekian. Dan termasuk yang disebutkan adalah saya punya BPR 10. Saya punya BPR 10. Dan itu dibanggakan. Sementara dia sendiri nggak pakai baju. Baik, orang ini bisa nggak menikmati hartanya, Pak? Bisa tidak? Baju saja dia lepas, Pak. Padahal itu hartanya, baju saja dia lepaskan. Menunjukkan kalau Allah Subhanahu wa taala membuat dia itu menjadi jauh dari harta, meskipun dia punya banyak harta. Dan ternyata hartanya sebagian besar dia dapatkan dari hasil ribawi. Dia punya BPR yang sangat banyak. Kemudian Anda juga bisa buktikan, ada banyak sekali para karyawan lembaga ribawi, karyawan bank yang sampai pensiun utangnya belum lunas. Kemana saja penghasilannya? Dia sampai pensiun utangnya belum lunas. Betul apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memperbanyak hartanya dari cara riba, maka nanti ujung hidupnya dibuat sengsara oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah
siapa yang ingin mendapatkan jaminan sengsara di hari tua, silahkan perbanyak hartanya dengan cara riba. Kemudian yang kedua, di fase kehidupan yang kedua adalah ketika manusia sudah mati, dia berada di alam barzah. Mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk berenang di sungai darah. Kata para ulama, al jaza'u min jinsil amal, balasan itu sejenis dengan amal. Sebagaimana dulu di dunia dia sering menghisap darah manusia sebagai lintah darah, maka ketika di alam barzah dia dihukum oleh Allah dalam bentuk berenang di sungai darah. Nabi SAW pernah bercerita tentang mimpi beliau, dan mimpi Nabi itu wahyu. Apa dalilnya kalau mimpi Nabi itu wahyu? Ibrahim alaihissalam pernah bermimpi menyembelih siapa? Ismail. Lalu beliau mengatakan kepada Ismail, ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara. Wahai putraku, saya bermimpi menyembelih kamu, menurut kamu bagaimana? Ismail yang paham mimpi bapaknya, beliau mengatakan, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Karena mimpi bapaknya adalah wahyu. Mimpi para nabi wahyu, sementara selain para nabi mimpinya bukan wahyu. Kenapa? Karena mimpi kita selain para nabi sering kecampuran basah, ya, sehingga bukan wahyu. Baik. Nabi Muhammad SAW pernah bercerita tentang mimpi beliau, dan dalam mimpinya Rasulullah SAW melihat ada orang yang berenang di sungai darah, sementara di tepi sungai ada orang yang membawa beberapa batu. Setiap kali orang ini berenang ke tepi selalu dilempari. Fa idza arada ar-rajulu ay yakhruja ramar rajulu bihajarin fi fihi. Dia langsung dilempari batu sampai masuk ke dalam mulutnya, lalu balik lagi ke tengah. Dan begitu seterusnya sampai batas waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini hukuman di mana, Pak? Di alam barzah. Kemudian yang ketiga, orang yang makan riba di fase kehidupan yang ketiga, dia dibangkitkan dalam kondisi seperti kerasukan setan. Sebagaimana yang Allah nyatakan di surat Al-Baqarah, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba tidaklah mereka dibangkitkan kecuali sebagaimana berdirinya orang yang kemasukan setan karena tekanan penyakit gila. Dan kata Ibnu Abbas, akilur riba yub'atsu yaumal qiyamati majnunan yukhnak. Pemakan riba besok akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat seperti orang gila yang tercekik. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, ketika orang itu dibangkitkan oleh Allah, apakah dia sudah menjalani hisab? Sudah belum? Belum. Hisab terjadi setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ini ada orang yang dia sudah dihukum oleh Allah sebelum menjalani hisab, sehingga begitu dibangkitkan dia sudah mendapatkan hukuman. Dia tidak bisa berjalan dengan normal. Kemudian di fase yang keempat, yang tadi sudah disinggung ayatnya, mereka akan ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. Baik, yang namanya sisa itu banyak atau sedikit, Bapak Ibu? Sisa itu banyak atau sedikit? Sedikit. Sehingga kalau ada riba 0,0 sekian persen, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? 1 dirham sekalipun, jika itu riba, kata Rasulullah SAW, asyaddu min sittatin wa thalathina zaniyah, lebih buruk dibandingkan 36 kali berzina. 1 dirham riba yang diketahui oleh seseorang lebih buruk dibandingkan 36 kali berzina. Wah, nek ngono aku tak milih zina wae, Pak.
timbangane riba elek. Ya bukan seperti itu. Maksud hadis ini adalah Nabi SAW sedang membandingkan kadar nilai maksiat yang dilakukan oleh manusia. Bukan ngasih pilihan. Beliau tidak memberikan pilihan, kalau kamu tidak melakukan maksiat ini, lakukan yang ini saja, bukan. Tapi beliau sedang membandingkan kadar nilai maksiatnya. Baik, makanya riba sekecil apapun dilarang. Dan bahkan Allah katakan wadzaru ma baqiya minar riba, tinggalkan sisa-sisa riba. Bapak Ibu bisa bertanya ke mereka yang saat ini sedang aktif di lembaga keuangan syariah. Bank syariah yang ada di Indonesia, ini bukan dari pengakuan saya, tapi pengakuan mereka sendiri. Karyawannya kalau Anda tanya, apakah bankmu sudah bersih dari riba? Mereka akan menjawab, bank kami belum bersih dari riba. Meskipun sudah mengurangi banyak riba, tapi masih ada sisa-sisa riba. Baik. Dan di ayat ini Al-Baqarah 278 Allah mengatakan wadzaru ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa-sisa riba in kuntum mu'minin, kalau kamu beriman. Fa illam taf'alu, kalau kamu tidak mau melakukannya, fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih, maka umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Baik. Berarti kalau ada orang yang masih memiliki sisa riba sementara tidak mau meninggalkannya, kira-kira cocok nggak didalili pakai ayat ini, Pak? Sesuai tidak? Maka jangan dibanggakan. Kita sudah meninggalkan banyak riba meskipun masih ada sisa-sisa riba. Persis seperti ayat ini. Ayat ini mengatakan tinggalkan sisa-sisa riba. Kalau nggak mau meninggalkannya, umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Sehingga sisa riba itu bukan solusi. Kita menghendaki riba itu nol, tidak ada sama sekali. Bukan meninggalkan sisa. Karena riba diperangi oleh Allah sampai pun pada sisa-sisanya. Dan kata Ibnu Abbas, kapan ini terjadi? Beliau mengatakan, yuqalu yaumal qiyamati li'akili riba. Besok di hari kiamat, orang yang mengkonsumsi riba akan diperintahkan, khudh silahaka lil harbi. Silakan ambil pedang kalian, kita perang. Terus gimana Pak suasana ketika itu, Pak? Apa semua yang pernah makan riba kumpul jadi satu terus bawa pedang perang gitu? Nah, ini seperti film nih kayak gini. Bukan seperti itu hadirin. Namun yang kita tanyakan begini, apa yang paling dibutuhkan oleh manusia ketika di padang mahsyar? Orang itu butuh apa ketika di padang mahsyar, Pak? Bidadari. Nanti dulu, belum waktunya ya. Nanti ya, sabar. Apa yang paling dibutuhkan? Pertolongan. Yang paling dibutuhkan apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa bayangkan ketika semua manusia sedang butuh ampunan dari Allah, sementara ada beberapa orang di antara mereka yang ditantang perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira berapa persen dia dapat peluang ampunan? Wallahu a'lam. Kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan baginya. Artinya Allah mengampuninya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, di fase yang kelima yaitu fase setelah terjadinya hisab, mereka mendapatkan ancaman neraka sebagaimana Allah nyatakan di surat Al-Baqarah ayat 275, wa man 'ada faulaika ashabun narihum fiha khalidun. Siapa yang kembali lagi melakukan transaksi riba, maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Baik. Selanjutnya kita akan melihat lebih dekat tentang sejarah riba. Bapak Ibu yang kami hormati, riba tidak hanya diharamkan di tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata. Riba juga diharamkan oleh Allah pada umat-umat sebelum kita, termasuk diharamkan kepada orang-orang Yahudi. Allah berfirman tentang kebiasaan orang Yahudi, wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Orang Yahudi itu mereka suka mengambil riba, padahal mereka sudah dilarang untuk bertransaksi riba. Ada kesimpulan yang disampaikan oleh Al-Mawardi, inna riba lam yahilla fi syariatin qat. Riba itu tidak pernah dihalalkan dalam semua syariat.
Kemudian beliau menyinggung firman Allah di atas. Lalu kata Al-Mawardi, yakni fil kutubis sabiqah. Maksudnya adalah pada kitab-kitab sebelum Al-Quran, Allah telah mengharamkan riba kepada Yahudi. Wahum ya'lamuna dzalik, dan mereka menyadari hal itu. Wa yanhauna anhu fima bainahum, dan mereka melarang transaksi riba antar sesama Yahudi. Walakinnahum yubihunahu ma'a ghairihim, namun mereka membolehkan kalau transaksi riba dengan selain Yahudi. Jadi Yahudi itu punya fikih seperti ini. Kalau ada sesuatu yang haram, jangan kamu lakukan dengan sesama Yahudi. Yahudi ngutangi Yahudi nggak boleh ada riba. Kenapa? Karena mereka paham ya riba itu haram. Tapi kalau Yahudi ngutangi selain Yahudi, wajib ada riba. Karena yang haram kalau dilakukan dengan selain Yahudi, menurut Yahudi boleh. Baik. Dan fikih seperti ini hadirin diterapkan oleh sebagian orang yang menyatakan dirinya sebagai Islam liberal. Mereka mengatakan begini, khamr itu kalau di Indonesia haram. Kenapa? Iklimnya tropis, panas. Tapi kalau khamr diminum di daerah Moskow, di Rusia, atau di daerah-daerah yang turun salju, jadinya halal. Kenapa? Karena iklimnya dingin. Sehingga haram itu tidak mutlak dilarang, tapi dia menyesuaikan tempat. Akhirnya mereka membuatlah satu sistem ajaran Islam yang mereka kenal dengan Islam, di mana ajaran Islam itu harus menyesuaikan dengan budaya dan latar belakang kondisi masyarakat. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, andai proyek Islam itu berhasil diterapkan di Indonesia, banyak pendukungnya, maka nanti busana muslim di Jawa dengan busana muslim di Papua berbeda. Busana muslim di Jawa seperti yang kita pakai, busana muslim di Papua pakai muslim. Itu kalau Islam diterapkan. Dan hadirin, itu fikihnya Yahudi, di mana mereka menganggap bahwasanya ajaran itu berlaku menyesuaikan dengan tempat dan kondisi. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Baik. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, siapa yang mengatakan riba dengan sesama muslim dilarang, tapi kalau riba dengan orang kafir boleh, ini sama dengan fikihnya ya Yahudi. Kita tidak boleh berpendapat seperti itu. Riba haram dengan siapapun kita melakukannya. Kemudian di sini ada satu kisah lagi, kejadian yang pernah dialami di zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai nabi. Menurut sebagian versi ahli sejarah, ada yang mengatakan ketika itu usia beliau sudah 25 tahun. Ada juga dalam versi yang lain mengatakan ketika itu usia beliau 35 tahun. Intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum diutus jadi nabi. Baik. Nah, ketika itu Ka'bah mengalami kebanjiran. Lalu Ka'bah runtuh sampai Hajar Aswad lepas dari tempatnya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh orang musyrikin? Mereka pun berbondong-bondong urunan untuk membangun ulang, merehab ulang Ka'bah. Nah, ketika mereka urunan, ada satu pengumuman yang disampaikan oleh Abu Wahab bin Abid bin Imran bin Makhzum, atau Abu Wahab dari Bani Makhzum. Bani Makhzum itu baninya Abu Jahal. Maka Abu Jahal Al-Makhzumi. Kalau Nabi Muhammad SAW dari Bani apa? Dari Bani apa? Bani Hashim. Baik. Dan sejak dulu Bani Hashim dengan Bani Makhzum selalu saingan. Sampai ketika ada di tengah Bani Hashim yang diutus jadi nabi, maka Bani Makhzum mulai mundur. Kami enggak mungkin bisa mengalahkan seorang Bani yang di tengah mereka ada nabi. Makanya kebanyakan mereka yang menolak dakwah Nabi Muhammad SAW dari Bani Makhzum. Dan Bani Makhzum ini termasuk Bani yang besar, yang mereka punya kedudukan di tengah orang Quraisy. Baik. Abu Wahab dari Bani Makhzum, dia mengingatkan, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, la tudkhilu fi bunyaniha min kasbikum illa thayyibah.
jangan kalian libatkan untuk modal pembangunan Ka'bah kecuali dari usaha yang halal. La yadkhulu fiha mahru bagiyin, jangan melibatkan upah pelacuran, wala bai'u riban, dan jangan pula melibatkan hasil transaksi riba, wala madlamatu ahadin minan nas, dan jangan dari hasil kezaliman kepada orang lain. Baik. Sehingga singkat cerita di sini, orang musyrikin mengumpulkan dana itu dan mereka batasi hanya boleh dari dana yang halal. Sementara dana yang haram nggak boleh terlibat. Makanya ketika itu pembangunan Ka'bah kekurangan dana, sehingga mereka tidak bisa membangun Ka'bah seperti semula. Tapi mereka bangun Ka'bah yang berbentuk kubus ditinggikan seperti yang kita lihat sekarang. Sementara wilayah yang itu masih bagian dari Ka'bah, namun tidak bisa mereka tinggikan, mereka kasih apa Pak? Mereka kasih apa? Hijir. Orang menyebutnya sebagai hijir, bangunan setinggi pundak berbentuk setengah lingkaran. Jadi itu sejarahnya adalah orang musyrikin tidak bisa bangun ulang Ka'bah karena modalnya kurang. Makanya ketika Nabi SAW Fathu Mekah, beliau ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, fama balul hijir?" Ya Rasulullah, kenapa kok ini ada hijir, bangunan setengah lingkaran? Diceritakan oleh Nabi SAW, karena dulu kaummu mau bangun ulang, mereka kekurangan dana, sehingga mereka kasih tanda ini bahwasanya ini masih wilayah Ka'bah yang tidak bisa ditinggikan. Makanya orang kalau melakukan tawaf dia nerobos di hijir, bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Batal tawafnya. Kenapa batal? Karena berarti dia tidak mengelilingi Ka'bah, karena dia melintasi di tengah Ka'bah. Sehingga kalau Bapak Ibu ingin sholat di dalam Ka'bah, tidak harus menunggu jadi presiden. Anda bisa melakukan sholat di dalam Ka'bah dengan cara silahkan sholat di dalam hijir. Silahkan sholat di dalam hijir, karena hijir bagian dari al-bait, bagian dari Ka'bah. Tayyib. Kemudian kita akan bercerita sedikit tentang bentuk riba jahiliyah. Di sini saya sebutkan dua bentuk riba jahiliyah. Alhamdulillah. Kalau di buku saya yang tadi ada yang bawa itu ya, saya bercerita ada 4 jenis riba jahiliyah. Apa bentuk riba jahiliyah? Yang pertama, riba jahiliyah yang pernah diceritakan oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam ini gurunya Imam Malik bin Anas. Kata Zaid bin Aslam, kana riba fil jahiliyah, di antara bentuk riba jahiliyah, ayyakuna lirrajuli ala rajul haq, si A utang kepada si B ila ajalin, sampai batas waktu tertentu. Fa idza halal ajal, ketika batas waktunya, jatuh temponya sudah datang, qala, dia mengatakan, ataqdi am turbi, kamu lunasi sekarang atau kalau tidak kita lakukan transaksi riba. Fa in qada, kalau dia lunasi sekarang, akhoda, maka yang mengutangi bisa mengambil tanpa ada kelebihan. Jadi kalau utang 1 juta dicicil selama 1 bulan lunas, bayarnya persis 1 juta, 0% bunga, nggak ada kelebihan. Ini riba jahiliyah. Tapi kalau 1 bulan dia nggak bisa bayar, zadahu fi haqqihi, maka uangnya ditambah, wa akhara anhu fil ajal, sementara batas waktunya ditunda. Baik, karena Bapak tidak bisa lunas sekarang, kami kasih waktu tenggang 2 bulan lagi, namun nanti bayarnya jadi 1.500.000. Sehingga ribanya baru muncul ketika kapan hadirin? Ketika kapan? Ribanya baru muncul ketika kapan? Ketika jatuh tempo pertama. Baik, kalau Anda diminta untuk memberikan pertimbangan, mana kira-kira yang lebih parah, riba jahiliyah atau riba bank konvensional sekarang? Mana yang lebih parah? Riba? Kenapa bank? Kenapa riba bank lebih parah? Karena bunganya sudah ditetapkan sejak kapan? Sejak akad.
Begitu Anda tanda tangan deal, maka argo bunga menyala. Itu riba zaman sekarang. Kalau riba zaman jahiliyah ketika akad selesai belum ada riba, 0% bunga. Anda baru kena riba ketika Anda tidak bisa membayar di jatuh tempo pertama. Meskipun konsep riba jahiliyah versi 1 ini juga diadopsi oleh bank konvensional. Mereka menerbitkan KTA, kredit tanpa agunan. Orang yang mengambil kartu kredit, ada nggak bunganya Pak? Bunganya apa? 0% bunga. Tapi Anda jangan terkecoh dengan iklan 0% ya. Kami 0% bunga, 0% alkohol, itu nggak benar bisa jadi. Ada minuman 0% alkohol, halal atau haram? Minuman 0% alkohol halal atau haram? Ya? Tergantung minumannya Pak. Ini 0% alkohol nih Pak. Tergantung namanya ya. Kalau namanya birrul walidain, mereka kan pakai nama yang sangat indah ya. Dengan iklan 0% alkohol, halal atau haram? Ya. Selama dia memabukkan, meskipun dia 0% alkohol, tetap haram. Karena yang menjadi acuan bukan alkohol dan tidak beralkohol, tapi yang menjadi acuan adalah apakah dia memabukkan atau tidak memabukkan. Ada banyak gugus karbon. Ada, kalau alkohol itu kan etanol ya, ada etanol, ada metanol yang bikin mati, ada butanol yang bikin buta. Itu bisa menjadi pengganti dari etanol. Tayyib, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bank juga seperti itu. Mereka mengiklankan kartu kredit 0% bunga. Tapi tunggu dulu, 0% bunga ini apakah jadi halal? Apakah jadi halal? Belum tentu. Anda lihat klausul selanjutnya. Di situ ada aturan, jika nasabah tidak bisa membayar tepat waktu, maka dia kena apa Pak? Kena penalti sekian persen. Dan penalti itu sama persis seperti riba jahiliyah ini. Kalau kamu tidak bisa membayar tepat waktu, maka nanti utangmu bertambah. Batas waktu pelunasannya kami tambah. Sehingga riba jahiliyah ini diadopsi oleh bank zaman sekarang dalam bentuk kartu kredit. Makanya andaikan Abu Jahal atau Abu Lahab masih hidup di zaman sekarang, mungkin mereka akan menjadi direkturnya bank. Karena riba yang mereka terapkan itu mengikuti riba di zaman jahiliyah. Kemudian di sini ada riba jahiliyah tipe yang kedua yang diceritakan oleh Qatadah Ibnu Di'amah, seorang ulama tabi'in, muridnya Anas bin Malik. Kalau tadi gurunya Imam Malik bin Anas, ini Qatadah muridnya Anas bin Malik. Baik. Kata Imam Qatadah rahimahullah, innar riba ahlil jahiliyah yabi'ur rajulul bay'a ila ajalin musamma. Di antara bentuk riba jahiliyah, si A menjual barang kepada si B secara kredit sampai batas waktu tertentu. Fa idza halal ajal, ketika batas waktunya sudah habis, walam yakun inda sahibi qada, sementara dia tidak bisa melunasi, zada wa akhara anhu fit thaman, maka dia tambahkan harganya dan batas pelunasannya dinaikkan, ditambah. Baik. Jadi riba jahiliyah jenis yang kedua ini yang diceritakan oleh Qatadah adalah riba jahiliyah dalam bentuk transaksi kredit. Ada orang yang menjual barang. Saya kasih ilustrasi hadirin. Jadi kalau misalnya ada orang menjual barang seperti ini ya, ada harga tunai, harga kredit 1 tahun, harga kredit 2 tahun, dan begitu seterusnya. Ini tambah 1 tahun. Kalau tunai 100, jika dijual secara kredit 1 tahun 150, kredit 2 tahun 200, ini berarti plus 50. Tambah tahun tambah 50. Baik. Yang seperti ini boleh atau tidak? Yang seperti ini boleh atau tidak? Ya? Boleh atau tidak Bapak Ibu? Ya?
Boleh atau tidak? Yang mengatakan boleh angkat tangan. 1. Cuman 1 Pak. 2, 3, 4, 5. Baik. Yang mengatakan tidak boleh angkat tangan. Ya. Jumlahnya hampir sama ya. Ulama beda pendapat. Baik. Hadirin yang kami hormati, ada hadis yang mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang 2 akad dalam 1 akad. Apa maknanya? Kata Turmudi sebagai salah satu perawi hadis ini, beliau mengatakan ya dimaksud dengan 2 akad dalam 1 akad maksudnya adalah jual beli 2 harga. Jual beli 2 harga. Baik. Yang tertera di sana itu berapa harga? Berapa harga? Berapa harga yang tertera di sana? 1, 3 atau 4? Masih ada titik-titik ini tanpa batas, Pak. Baik, berarti ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ya? Boleh. Kenapa? Yang dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan 2 harga. Ini lebih dari 2. Berarti boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Menjual harga lebih dari 1 harga, atau menjual barang lebih dari 1 harga. Baik, penjelasannya. Menjual barang lebih dari 1 harga jika sifatnya penawaran. Anda catat ini. Jika sifatnya hanya sebatas penawaran, hukumnya boleh. Di sini sifatnya baru sebatas penawaran. Anda dikasih tawaran, kalau kamu mau beli tunai sekian, beri kredit 1 tahun sekian, beli kredit 2 tahun sekian, dan begitu seterusnya. Ini sifatnya baru penawaran. Karena dia sifatnya baru penawaran, artinya belum akad, maka tidak diperhitungkan. Dan jika deal transaksi, dia akan milih salah satu. Misalnya saya pilih harga 1 tahun, berarti harga berapa? 150 juta. Karena dia pilih harga 1 tahun, dia pilih harga 150. Ada berapa harga di sini? Ada berapa harga? 1 harga. Ketika akad yang terjadi, hakikatnya hanya 1 harga, bukan 2 harga. Harga yang lain ditinggalkan. Itulah yang dimaksud dengan jual beli 1 harga, tapi ada banyak pilihan harga di awal. Terus apa yang dimaksud dengan jual beli 2 harga? Kata At-Tirmidzi, jual beli 2 harga bentuknya adalah pada saat akad selesai, barang dibawa oleh pembeli, tapi dia belum menentukan harga mana yang dia pilih. Sehingga dia bawa mobil itu misalnya. Lalu ketika ditanya, kamu mau harga yang berapa? Terus dia jawab, sudahlah nanti kita selesaikan, wallahu a'lam, harga yang mana? Boleh ini? Enggak boleh. Tidak boleh menjual barang dengan harga wallahu a'lam. Artinya tidak boleh menjual barang dengan harga yang tidak jelas. Harga harus jelas. Sehingga penjual tahu, pembeli juga sudah memilih mana yang dia kehendaki. Baik. Nah, yang dimaksud dengan riba jahiliyah seperti yang dinyatakan oleh Qatadah, bentuknya seperti ini. Ada orang yang dia memilih harga 1 tahun. Berarti dia pilih harga berapa? 150. Tapi dia dikasih kesempatan. Dikasih kesepakatan, kalau kamu tidak bisa lunas 1 tahun, maka nanti langsung lompat menjadi 2 tahun dan harganya mengikuti tabel di atas, jadi 200. Kalau tidak bisa 2 tahun, maka nanti langsung jadi 3 tahun, harganya mengikuti tabel di atas, jadi 250. Sehingga kalau dia tidak bisa membayar tepat waktu, harganya dinaikkan. Ini riba jahiliyah. Makanya dalam Islam dilarang. Terus gimana Pak kalau ada orang yang dia membeli kredit sementara dia tidak bisa bayar tepat waktu? Harga yang pertama tidak boleh dinaikkan. Dan dia tidak boleh kena penalti. Tapi yang boleh dilakukan adalah barang ini dijual ke pihak ketiga, hasilnya nanti dipakai untuk menutupi utang.
bukan dengan cara dia dinaikkan atau ada denda atau dinaikkan harganya, dan bukan pula dengan cara disita, tapi orang yang utang ini dia diminta untuk menjual barangnya dan selanjutnya hasil penjualannya dipakai untuk melunasi utang. Nah, jelas atau belas? Dong atau belum? Dong, walhamdulillah. Nah, saya lanjutkan ya. Yang penting Anda paham. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan berbicara tentang solusi. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menghindari riba? Hadirin yang kami hormati, saya berikan satu mukaddimah. Kenapa Bapak Ibu tinggalkan yang haram? Apa jawabannya? Kenapa kita harus anti riba? Apa jawabannya? Karena apa? Karena saya tidak ingin riba merusak harta saya. Karena saya tidak ingin riba membuat harta saya menjadi tidak berkah. Saya tidak ingin dunia saya menjadi kacau gara-gara riba. Baik. Banyak orang beralasan ketika dia meninggalkan sesuatu yang haram karena ketakutan dia terhadap masalah dunia. Sehingga dia tinggalkan yang haram karena khawatir nanti hartanya enggak berkah, hartanya cepat habis, hartanya cepat hilang, menjadi masalah dalam keluarga dan seterusnya. Orang seperti ini meninggalkan sesuatu yang haram untuk kepentingan dunia, sehingga dia tinggalkan sebagian dunia untuk dunia. Baik. Dan bagi mukmin yang baik ada kondisi yang lebih tinggi lagi. Apa itu? Dia meninggalkan yang haram karena dia sadar akhirat. Sehingga dia tinggalkan yang haram bukan semata karena kepentingan dunia, tapi dia tinggalkan yang haram karena saya yakin saya akan berjumpa dengan Allah dan saya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap semua harta yang kita miliki. Karena itu siapkan jawaban ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, beliau bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah." Kelak di hari kiamat kaki seorang hamba tidak akan bergeser sampai dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang beberapa hal, dan salah satunya kata Nabi SAW, dia akan ditanya oleh Allah tentang hartanya. Dari mana harta itu dia dapatkan dan untuk apa harta itu dia belanjakan. Makanya Bapak Ibu, siapa yang siap punya harta berarti harus siap menyiapkan dua pertanyaan ini. Siapkan jawaban untuk dua pertanyaan ini. Dari mana kita mendapatkannya dan bagaimana kita menyalurkannya. Anda kalau ujian dikasih pertanyaan yang lebih banyak dengan yang lebih sedikit, milih yang mana Pak? Milih yang lebih sedikit. Karena secara umum kita kalau ujian pinginnya cepat pulang gitu ya. Makanya milih soal yang lebih sedikit. Ada soal yang lebih sedikit cuma 5 soal. Dan yang satu pilihannya ada soal yang kedua soal 100 soal. Kita pilih yang mana? Yang 5 soal. Yang 100 soal pilihan ganda, yang 5 soal uraian. Baik. Jadi secara umum kita tidak ingin berurusan dengan yang namanya pertanyaan dan tanggung jawab. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, orang kaya hisabnya jauh lebih lama dibandingkan orang yang miskin. Sampai disebutkan dalam hadis yang sahih, muhajirin yang kaya mereka masuk surga 40 tahun setelah muhajirin yang miskin. Sehingga kata sebagian ulama, aku terheran jika ada orang yang dia iri kepada orang yang lebih kaya dibandingkan dirinya, karena berarti dia iri kepada orang yang hisabnya lebih lama. Baik. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau orang itu punya kesadaran terhadap akhirat,
Dia yakin semua hartanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia yakin nanti dia akan dimintai tanggung jawab terhadap harta yang dia miliki, maka dia akan lebih waspada ketika mencari dunia. Sementara karakter dunia itu hanya ada dua macam. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Tidak ada yang ketiga. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Tidak ada yang ketiga, Pak. Sebagaimana yang Allah nyatakan, "Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Dan kelak di hari kiamat kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci pertama yang harus dimiliki oleh seluruh kaum mukminin ketika dia berinteraksi dengan dunia, memiliki kesadaran bahasanya harta yang saat ini kita pegang akan kita pertanggungjawabkan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, miliki ilmu dalam berbisnis. Ini yang seperti tadi kita singgung. Ada dua pesan yang disampaikan oleh dua sahabat. Pertama disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, yang kedua disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Manittajara qabla ayyatafaqqaha irtatama fir riba, tsumma irtatam." Siapa yang sudah berani berdagang sebelum dia paham tentang fikih jual beli, maka dia akan terjerumus ke dalam riba, kemudian semakin terjerumus, kemudian semakin terjerumus. Dan kita bisa saksikan, orang ketika tidak paham tentang ilmu masalah fikih transaksi jual beli, yang terjadi apa, Pak? Dia melakukan transaksi ribawi. Betul seperti apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan, beliau radhiyallahu anhu memiliki kebiasaan datang ke pasar Madinah. Beliau datang ke pasar Madinah bukan untuk berdagang, namun beliau datang ke pasar Madinah untuk memberi pelajaran kepada para pedagang. Apa yang beliau lakukan? Beliau tanya satu-satu kepada mereka tentang masalah fikih jual beli. Yang bisa jawab dipersilahkan dagang, yang bisa jawab dipukuli oleh Umar, disuruh pergi. Sambil mengatakan, la yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha. Tidak boleh berdagang di pasar kami kecuali mereka yang paham fikih jual beli. Wa illa akala riba sya'am aba. Karena jika tidak dia akan makan riba, mau maupun tidak mau, sadar maupun tidak sadar. Baik. Ini regulasi pelindungan pasar yang diberikan oleh Amirul Mukminin. Sehingga beliau ingin menjamin pasar Madinah bersih dari transaksi riba. Dan syarat yang beliau ajukan adalah semua pedagangnya harus paham fikih jual beli. Walhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah, di zaman kita tidak ada Umar bin Khattab. Coba bisa kita bayangkan, andaikan di zaman kita ada Umar bin Khattab, mungkin pasar di belakang bubar, Pak. Bukan bubar, disuruh pergi. Umar datang sudah ketakutan. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar masalah fikih muamalah ini konsekuensinya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan harta yang halal. Makanya kalau orang tidak paham tentang bagaimana cara ilmu berbisnis yang benar, maksudnya adalah aturan agamanya, bisa jadi dia terjerumus ke dalam riba meskipun dia tidak menyadarinya. Kemudian selanjutnya kita menanamkan bahaya riba pada diri kita dan keluarga kita. Dan Anda perlu bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Anda dalam bentuk keluarga yang siap untuk belajar. Makanya bapak-bapak, kalau bisa ketika Anda belajar jangan sendirian. Ajak istrinya, ajak ibunya, ajak orang bapaknya, ajak orang tuanya, ajak tetangga-tetangganya, sehingga kita satu frekuensi, punya pemahaman yang sama dalam masalah riba. Betapa banyak ada keluarga yang bubar gara-gara tidak sama pemahaman dalam masalah riba. Suaminya ingin hijrah, tapi istrinya enggak kuat. Istrinya ingin hijrah, tapi suaminya dablek belum mau hijrah. Akhirnya mereka berbeda paham.
Yang satu ingin baik, yang satu masih bertahan dalam kejahatan. Makanya dengan menanamkan bahaya riba pada diri kita dan keluarga riba, salah satu di antara manfaatnya, nanti Anda bisa seirama dalam berjuang di satu keluarga. Anda melakukan, atau ketika Anda hijrah, istri mendukung. Ketika Anda hijrah, orang tua mendukung. Tapi kalau belum seirama, yang satu ingin meninggalkan riba, mungkin yang satu belum ikhlas. Akhirnya pecah keluarga, terjadi perceraian, dan itu banyak ada di negara kita hadirin. Semoga ini tidak terjadi di Kebumen ya. Nah, hadis ini yang tadi sudah kita singgung, di mana Nabi SAW menyebutkan bahasanya riba ada 73 pintu. Kemudian yang berikutnya adalah jangan mudah utang. Rasulullah SAW mengingatkan, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian setelah Allah memberikan jaminan keamanan kepada kalian. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, wa madzaka ya Rasulullah? Apa yang dimaksud menakut-nakuti itu ya Rasulullah? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dain, maksudnya adalah utang. Orang yang utang hakikatnya dia sedang menakut-nakuti dirinya sendiri. Maka hindari utang sebisanya, kecuali dalam kondisi yang sangat membutuhkan. Dan solusi yang diberikan dalam Islam adalah orang bisa mengajukan ke Baitul Mal, lembaga yang menampung zakat. Sehingga kalau ada orang yang nggak mampu Pak, sementara dia butuh fasilitas hidup untuk biaya pendidikan atau untuk biaya kesehatan, dan dia tidak mampu, maka dia bisa minta ke Baitul Mal, ke lembaga yang menampung zakat. Sehingga tidak ada istilah utang riba untuk menutupi kebutuhan yang sifatnya pribadi, yang itu menjadi kebutuhan pokok manusia. Karena Islam sudah ngasih solusi dalam bentuk dana CSR, dana donasi yang sifatnya gratis tanpa perlu mengembalikan, yaitu zakat atau infak atau sedekah atau keran-keran dana yang lainnya. Baik. Dan walhamdulillah negara kita juga sudah mengcover bagi rakyat miskin yang dia tidak mampu untuk membiayai biaya kesehatan, digratiskan biaya kesehatannya melalui kartu apa? Kartu sehat atau BPJS yang gratis. Bagi mereka yang tidak mampu dari sisi dana untuk pendidikan, oleh pemerintah bisa mendapatkan beasiswa dan seterusnya. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, kalau sampai sekarang masih ada orang yang beralasan untuk mencukupi kebutuhan pokok dengan melakukan transaksi riba, mungkin ini alasan yang cukup jauh. Karena ada banyak kebutuhan pokok yang dia sudah dipenuhi oleh pemerintah dan bisa ditutupi dari dana kaum muslimin. Kemudian yang kelima, milikilah sifat qanaah. Manusia itu bukan berperang dengan kebutuhan, tapi manusia berperang dengan gaya hidup. Dia punya karakter yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai karakter istibta. Ada satu karakter yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan karakter istibta. Istibta. Nah, apa itu karakter istibta? Karakter istibta ingin cepat sukses sebelum waktunya. Dia ingin kelihatan punya sesuatu sebelum waktunya. Makanya sekarang yang jadi bahan kebanggaan masyarakat, hari gini kok belum punya rumah. Kapan mau punya rumah? Kamu ini sudah nikah sudah berapa tahun, sudah punya anak 2, rumah belum punya. Pikirkan masa depan anak-anakmu. Akhirnya apa? Belum saatnya punya rumah, dia nekat punya rumah dengan cara apa Pak? Transaksi riba. Kamu hidup kok hari gini belum punya mobil, padahal mobilitasmu cukup tinggi. Pokoknya harus punya mobil. Belum saatnya punya mobil, dia main leasing. Kamu ini sudah lulus tapi belum kerja, akhirnya belum saatnya kerja, dia berani nyogok. Jadi karakter-karakter istibta. Nabi SAW mengingatkan, fala tastabtiu anha. Janganlah kalian memiliki karakter istibta,
ingin cepat sukses sebelum waktunya, ingin mendapatkan sesuatu sebelum saatnya, sampai dia harus melanggar sesuatu yang dilarang dalam Islam. Baik, karena itulah bagi orang yang memiliki sifat qanaah, kata Imam Syafi'i, maka dia ibarat seperti raja yang memiliki dunia. Beliau mengatakan, idza ma kunta dza qalbin qanu fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau kamu punya sifat yang qanaah, maka kamu dengan raja dunia sama saja. Karena inti dari qanaah Bapak, dia ridho dengan semua pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah, kemudian yang keenam, fokus di pelunasan utang dan perjuangkan untuk bayar pokoknya saja. Barangkali komunitas Kekar ya, dia bisa memberikan, atau komunitas ini bisa memberikan pendampingan, karena bank itu punya kebijakan bahwa bunga itu bisa diturunkan sampai 1% atau sampai 1 rupiah, bukan 1%, sampai 1 rupiah. Cuman di sana ada caranya, tidak semua orang tahu undang-undang ini. Makanya kalau ada orang yang sudah punya pengalaman, nanti bisa minta atau bisa membantu, bisa mendampingi mereka yang ingin membebaskan diri dari utang riba tanpa membayar bunganya, hanya membayar pokoknya saja. Dan bank itu bisa memberikan kebijakan bunga hanya 1 rupiah saja. Jadi yang penting tetap ada bunganya, tapi cuma 1 rupiah. Ini tujuannya apa Pak? Memperingan nilai dosa kita dalam bentuk memberikan riba ke bank. Karena kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan riba. Siapa yang memberi makan riba? Siapa yang memberi makan riba? Ya? Nasabah. Nasabah yang utang di bank kemudian dia ngasih kelebihan, dia juga dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Anda jangan berpikir yang makan riba kan bukan saya, yang makan riba itu banknya, bukan saya. Betul Anda tidak makan riba, tapi Anda memberi makan riba. Dan pemberi makan riba juga dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perjuangan yang bisa kita lakukan adalah perkecil nilai riba itu. Silakan mengajukan penawaran sampai sekiranya kalau bank bisa menghapuskan 0% bunga, walhamdulillah. Kalaupun tidak, minimal 1 rupiah, sehingga Anda tidak disebut sebagai pemberi makan riba kepada bank. Terus gimana Pak caranya yang bisa saya lakukan? Anda silakan ajukan penawaran sambil berdakwah ke manajer bank. Sampaikan ke Pak manajer, wahai Pak manajer, ittaqullah Pak manajer, bertakwalah kepada Allah. Riba ini haram, dilaknat, dosanya banyak sekali. Kasih buku saya itu ya. Barangkali kalau beliau sadar, walhamdulillah, nanti jadi amal tambahan bagi Bapak, karena telah menyadarkan orang lain untuk keluar dari riba. Wallahu ta'ala alam. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Kita sudah sampai jam 11:30 persis ya. Masih ada waktu kurang lebih setengah jam, barangkali bisa kita manfaatkan untuk berdiskusi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.